Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi dengan aku Melejita di Learning Journal pada pertemuan ke-9. Nah, di pertemuan ke-9 ini seperti biasa 3 orang ditunjuk maju, dan tahu nggak siapa? Aku. Yang pertama kali ditunjuk itu aku. Masya Allah, aku ngerasa bingung banget nih mau nyampain apa gitu kan. Padahal sebelum itu aku udah mempersiapkan itu akan menyampaikan tentang ini sebagai ini gitu, tapi aku berubah pikiran dan akhirnya aku menyampaikan diskusi ya mengenai self care, sebagaimana materi itu pernah aku sampaikan di hari sebelumnya gitu ketika aku mengisi sebuah kajian. Nah, oke, next ya. Yang kedua itu ada Farhan, dia berceramah mengenai berbakti kepada kedua orang tua. Untuk penampilannya oke ya, terus banyak juga dalilnya yang dikemukakan, yang disampaikan. Dan yang terakhir itu ada Amirah, dia excited sekali ya menyampaikan Amirah recommended ya, jadi rekomendasi dari Amirah ada skincare, ada film gitu kan, buku dan sebagainya, tapi karena waktunya masih sedikit terbatas, cuma menyampaikan perihal yang skincare-nya aja gitu. Itu pun nggak sampai selesai gitu. Sebenarnya seru banget kalau misalkan dijelasin semua, karena waktu yang terbatas, jadi ya selesai. Nah, di hari Selasa itu di pertemuan ke-9 seru banget. Serunya tuh karena ya selain aku udah maju juga, lega ya, ngerasa lega. Terus ada yang bikin deg-degan nih itu Pak Adi ini nunjuk beberapa orang kalau misalkan jadi dikasih pertanyaan, kalau misalkan enggak kejawab pertanyaannya dia disuruh nyanyi. Nah, ini pertanyaannya mengenai materi sebelumnya, yaitu depan panggung. Nah, ya materi sebelumnya depan panggung, jadi ada kalau nggak salah 4 orang ditunjuk maju, yaitu ada Siti Jia, ada Hirani, Ajril, dan juga Kanaya, di mana mereka diberi pertanyaan mengenai apa sih depan panggung itu gitu. Terus penyebabnya apa, ciri-cirinya apa, terus cara mengatasinya seperti apa, ada prinsip-prinsip komunikasi juga ya, terus jenis-jenis presentasi gitu. Nah, seru sih. Yang nggak kejawab itu ada Kanaya dan juga Ajril. Jadi sebenarnya awalnya kejawab, cuman di pertanyaan keduanya tuh kurang, sehingga dia disuruh nyanyi gitu. Oke. Dan mungkin untuk selanjutnya bakal ditunjuk lagi beberapa orang untuk ditanya mengenai materi, dan itu seru sih karena selain untuk mengingatkan kita kepada materi yang sudah dipelajari, itu juga untuk mengetes keberanian kita, mengetes mental kita di depan banyak orang. Nah, mungkin untuk materi aku akan mengulas sedikit mengenai depan panggung kemarin. Ini ada pembahasan lebih lanjut lagi, tapi tetap mengenai materi depan panggung. Panggung itu kan perasaan gugup yang luar biasa ketika berada di depan banyak orang. Nah, penyebabnya itu selain demam panggung ada juga fobia bicara. Ada demam panggung, ada fobia bicara. Nah, kalau fobia bicara itu ketakutan ketika berbicara di depan banyak orang. Bedanya apa sih? Nah, kalau bedanya ini, kalau si fobia ini benar-benar dia takut gitu, nggak mau ngomong di depan banyak orang gitu. Kalau demam panggung kan dia udah di depan banyak orang dan dia ngerasa wah getar gitu kan, tiba-tiba ngeblank, suaranya getar gitu. Jadi bedanya kalau demam panggung tuh udah di depan banyak orangnya, kalau fobia bicara ini dia belum, nggak mau gitu berbicara di depan banyak orang, seperti itu. Nah,
Penyebabnya ternyata itu bisa juga dari trauma masa lalu gitu kan. Mungkin saat kecil punya pengalaman yang buruk mengenai berbicara di depan banyak orang sehingga tidak mau gitu ya berbicara di depan banyak orang. Atau bisa juga karena kurangnya persiapan materi. Nah ini umum banget ya, kurang persiapan materi, kurang persiapan mental diri gitu. Dan itu umum banget dan bisa diatasi gitu. Ada juga penyebabnya karena keperfeksionisan diri seseorang. Jadi kalau orangnya perfeksionis, dia tuh ketika maju, waduh merasa kayak aduh kurang nih, kurang tampil bagus, kurang tampil maksimal, sehingga dia bisa takut lagi gitu untuk berbicara di depan banyak orang atau merasakan demam panggung. Dan yang terakhir itu ada juga penyebabnya karena genetik. Mungkin dari kedua orang tuanya yang sama-sama kurang gitu ya dalam hal public speaking atau takut gitu untuk berbicara di depan banyak orang, sehingga mempengaruhi gen si anaknya tersebut. Seperti itu. Nah, gimana sih cara ngatasinya? Seperti biasa harus berlatih ya, harus berlatih. Kemudian menguasai materi. Pastikan sebelum berbicara atau tampil di depan banyak orang itu kita harus tahu dulu nih materi apa yang ingin kita sampaikan gitu. Dan dari materi tersebut harus dikuasai sehingga kita bisa percaya diri menyampaikan hal tersebut. Nah, terus berlatih, kemudian bisa juga kita meminta bantuan kepada orang lain untuk menilai penampilan kita gitu. Misalkan latihan ceramah atau latihan membacakan berita gitu, dilihat sama seseorang gitu. Ketika kita berlatih, kita minta nih penilaian ke teman kita gitu, gimana penampilan saya tadi gitu kan. Nah, pastikan ada koreksian gitu kan dari teman kita tersebut. Misalnya, oh kamu ekspresinya kurang gitu, atau gerakannya kurang menarik perhatian penonton gitu. Nah, dari situ kita bisa mengevaluasi, dijadikan bahan pembelajaran, kemudian kita bisa berlatih lagi dengan maksimal. Nah, itu aja sih, soalnya singkat ya penyampaiannya. Tapi yang jelas, semoga materi ini bisa bermanfaat dan tentunya bisa menambah pengetahuan kita juga gitu terkait public speaking, dan menjadi motivasi kita untuk terus berlatih agar bisa tampil percaya diri berbicara di depan banyak orang. Mungkin itu aja, sekian dari aku mengenai demam panggung dalam public speaking. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.